Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan sistem pendidikan dari negara Jepang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Irwanto SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Amarisa Nur Afifah, Diah Ayu Larasati, Riki Avianto, Sabrina Ajeng Pitaloka, dan Shirley Harisha Alfiani. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Jepang. Negara Jepang adalah salah satu negara di Asia Timur yang mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran Konfusianisme seperti negara Cina maupun negara Korea Selatan, di mana pemikiran ini sangat mengagung-agungkan pendidikan dan juga penanaman moral secara kuat, secara teoritis maupun praktiknya. Falsafah ini sangat mempengaruhi falsafah pendidikan Jepang dari masa ke masa. Sejarah pendidikan Jepang ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan juga sesudah Perang Dunia Kedua. Di mana sebelum Perang Dunia Kedua ini, kebijakan pendidikan di negara Jepang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran mengenai pendidikan yang disebut dengan Imperial Rescript on Education, di mana materi atau pembelajaran diajarkan cenderung mengajarkan pada kesetiaan dan juga kepatuhan dari generasi ke generasinya, dan tetap memperhatikan dan juga menerapkan nilai-nilai etika. Setiap individu juga harus mempunyai dan juga harus menjalin hubungan yang harmonis, mencurahkan kasih sayang terhadap keluarga, dan juga kesetiaan dan kepatuhan kepada keluarga, sahabat maupun diri sendiri yang moderat dan juga sederhana, serta menuntut ilmu sedalam mungkin dan diimbangi dengan jiwa seni. Nah, pendidikan ini juga sangat menekankan pada pendidikan ilmu, nilai etika atau karakter, dan juga estetika atau seni yang merupakan hakikat dari pendidikan. Selanjutnya, pada periode kedua, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 3 November 1946, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah dengan didasarkan atau berbasis pada HAM atau hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikirnya, kebebasan akademik di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, di negara Jepang ini memiliki sistem dan juga kebijakan yang dibangun atas hak atau juga berdasarkan prinsip-prinsipnya mengenai pendidikan, di mana yang pertama adalah legalisme. Legalisme ini, pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan juga melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun dari suku, agama, ras, antar golongan, dan berhak mendapatkan pendidikan dengan layak dan juga rata. Selanjutnya ada administrasi yang demokratis, di mana negara ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan ini diusahakan untuk bisa dijangkau oleh keuangan masyarakat, di mana juga dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga masyarakat yang berprestasi. Yang ketiga ada netralitas, di mana pendidikan di Jepang ini diberikan kepada siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang material, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Yang keempat adalah penyesuaian dan juga penetapan kondisi pendidikan, di mana dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuhnya. Dan terakhir ada desentralisasi, di mana desentralisasi ini adalah penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara, sehingga perkembangan dan juga kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik oleh seluruh masyarakat atau seluruh siswa yang ada di negara Jepang. Nah, dari prinsip-prinsip tadi dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan Jepang, di mana yang pertama, pendidikan SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa-siswi di Jepang, di mana pendidikan tersebut adalah pendidikan yang menjadi dasar pembentukan kepribadian dan juga watak serta perilaku. Yang kedua adalah pemerintah Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. Yang ketiga adalah pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. Yang keempat, setiap tanggal 1 April, sekolah dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi calon siswa-siswi tingkat sekolah dasar.
Negara Jepang ini memiliki tujuan pendidikan untuk mencapai sistem pendidikan terbaik di negaranya. Yang pertama adalah mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik pikiran maupun jasmaninya. Yang ketiga, mengajarkan kepada seluruh siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan juga kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan juga menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu dan juga memiliki etos kerja. Yang keenam, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap beban pelajaran seperti tugas-tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan juga menjaga perdamaian dunia. Struktur dan jenis pendidikan di Jepang. Nah, struktur dan jenis pendidikan di Jepang ini terdiri dari beberapa jenjang. Yang pertama kita akan bahas tentang pendidikan dasar, di mana terdiri dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang wajib diikuti oleh anak berusia 6 sampai 15 tahun. Di mana wajib ini harus menempuh nilai-nilai yang layak untuk mencapai ke jenjang selanjutnya seperti sistem-sistem di Indonesia. Nah, pendidikan dasar di Jepang ini sangat menekankan pada pendidikan karakter dan terintegrasi kepada kehidupan sosial mereka. Nah, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pendidikan dasar ini terbagi menjadi dua, itu sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Di mana sekolah dasar ini sistemnya hampir sama dengan Indonesia, ada satu guru atau wali kelas ini mampu menguasai seluruh mata pelajaran kepada para siswanya. Nah, pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 6 sampai 12 tahun dan kurikulum di sekolah dasar ini meliputi bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains, aritmatik, homemaking, dan juga sosial. Nah, pada pelajaran ilmu sosial ini, murid-murid diberikan pendidikan moral, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan juga lainnya. Dapat dilihat bahwa penekanan kurikulum pada pendidikan sekolah dasar ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan juga moral dan juga nilai-nilai etika dan juga estetikanya. Selanjutnya adalah sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama di Jepang ini juga hampir sama dengan sistem di Indonesia, yaitu setiap mata pelajaran dipimpin oleh guru yang berbeda-beda sesuai mata pelajaran yang diampunya masing-masing. Nah, pendidikan ini wajib diikuti oleh anak berusia 12 sampai 15 tahun, di mana kurikulum SMP ini meliputi pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris atau juga bahasa asing lainnya, ilmu-ilmu sosial, matematika, ilmu sains, musik, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, industri, kesejahteraan keluarga, dan juga homemaking. Semua pembelajaran tersebut diberikan kepada siswa dengan hari-hari yang berbeda dalam satu minggunya, di mana para pembelajaran mengenai ilmu sosial pada murid SMP ini juga diberikan pendidikan moral, berpartisipasi dengan aktivitas sosial, dan juga lainnya. Oke, selanjutnya adalah pendidikan menengah atas atau sekolah menengah atas. Nah, sekolah menengah atas ini cukup berbeda dengan Indonesia karena untuk masuk ke dalam SMA-SMA di Jepang ini, siswa harus mengikuti ujian saring atau ujian tes kepada SMA-nya masing-masing yang dituju. Maka dari itu, banyak siswa-siswa yang harus mengikuti bimbingan belajar atau les tambahan sebelum masuk ke SMA-SMA tersebut karena tergolong sulit nih ujiannya. Nah, jurusan-jurusan ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu jurusan umum akademik seperti IPA dan juga IPS, pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, ekonomi, dan juga perawatan. Nah, semua jurusan ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di negara tersebut. Nah, pendidikan tingkat atas ini juga memiliki 3 jenis atau 3 kelas pendidikan, di mana yang pertama adalah full time. Full time ini berlangsung selama 3 tahun penuh sesuai dengan sekolah menengah atas pada umumnya yang rata-rata terjadi di Jepang. Siswa ini dituntut untuk mengikuti 80 kredit mata pelajaran, dan siswa ini pada kelas 1 ini dituntut untuk mengikuti mata pelajaran wajib, sedangkan pada tingkat 2 maupun tingkat 3 diperbolehkan memilih mata pelajaran di luar mata pelajaran wajib dan ditambah dengan 14 mata pelajaran lainnya sesuai dengan perencanaan karir atau peluangnya di masa depan nanti. Yang kedua ada part-time. Part-time ini, pendidikan ini diberikan pada waktu malam hari, disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh siswa untuk mengikuti kerja part-time, namun ingin sekolah akhirnya dianggap dengan kesetaraan diploma. Nah, waktu ini, waktu pendidikan dimakan selama 3 tahun, di mana jenis pendidikan ini kalau kita samakan dengan pendidikan Indonesia seperti di universitas-universitas yang memiliki kelas-kelas karyawan kepada karyawan atau pekerja-pekerja yang ingin menempuh pendidikan sekolahnya.
part-time di Jepang ini juga terbagi menjadi 2 kelas, yaitu ada daytime, di mana daytime part-time course ini dinyatakan apabila siswa ini lulus 74 kredit mata pelajaran dengan menempuh pendidikan selama 4-6 tahun. Di mana yang ditawarkan ini adalah menyerupai pola pemikiran atau pola pembelajaran yang ada di universitas, di mana pendidikan ini sendiri mata pelajaran diambil sesuai dengan pilihan kita setiap semesternya. Yang kedua adalah evening part-time course, di mana siswa ini dinyatakan lulus apabila telah mengambil 74 kredit mata pelajaran, sama seperti daytime, namun waktunya berbeda karena kalau evening ini bagi siswa yang kerja di pagi sampai siang hari dan ingin mengikuti sekolah di sore hingga malam hari, dan ditempuh pendidikan selama 3-4 tahun. Yang terakhir ada kelas correspondence, di mana jenis pendidikan ini merupakan kombinasi antara part-time dan juga full-time dengan menawarkan cara pendidikan yang khas. Jadi siswa ini nggak perlu datang ke sekolahan, jadi cukup hadir 3 kali dalam satu bulan dengan kredit yang harus diambil 74 juga. Dan course ini diperuntukkan bagi siswa yang hanya sekedar ingin mendapatkan ilmu dan juga untuk meningkatkan pengetahuannya tanpa membutuhkan atau tanpa berniat untuk mendapatkan ijazah ataupun sertifikat kelulusan. Rata-rata yang mengambil course ini berusia 15-30 tahun. Dengan tugas ini lebih ditingkatkan pada pembelajaran yang bisa diselesaikan dalam rumah sendiri. Siswa ini diberikan tugas dan juga tetap mengikuti ujian tiap semesternya, dan tugas tersebut dikirimkan melalui pos kepada sekolah ataupun guru yang menilai hasil pembelajaran nanti. Nah, dari uraian sistem pendidikan SMA di Jepang ini lebih fleksibel dari segi waktu dan juga pemilihan mata pelajaran yang disesuaikan dengan karirnya di masa depan atau impiannya di masa depan. Begitu juga dengan sistem SKS yang dianut, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang dia telah ambil. Sistem pendidikan ini agak mirip dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Berbedanya dengan sistem pendidikan tinggi Indonesia hanya dipaketkan pada waktu pembelajaran yang tidak fleksibel dan juga mengakomodir peserta didik yang bekerja. Oke, yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Jepang ini berbeda dengan model pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat 3 jenis pendidikan tinggi di Jepang. Yang pertama adalah universitas. Universitas ini seperti kita tahu bahwa menempuh pendidikan sarjana S1 di universitas dengan gelar bachelor degree yang ditempuh selama 4 tahun. Untuk mahasiswa kedokteran dan juga kedokteran gigi biasanya sekitar 6 tahun. Dan juga pasca sarjana S2 yaitu magister atau master degree selama 2 tahun, dan terakhir adalah S3 atau dokter degree yang ditempuh selama 5 tahun. Yang kedua adalah junior college. Junior college ini adalah membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun dari masa pendidikan bagi para pelulus dari SMA. Junior college ini cukup memenuhi setengah dari kredit yang harus ditempuh bachelor degree atau setengahnya dari 144 SKS. Nah, calon mahasiswa universitas dan juga junior college ini dipilih berdasarkan hasil ujian prestasi siswa tersebut waktu berada di sekolah. Nah, umumnya untuk universitas negeri, calon mahasiswa ini dipilih berdasarkan 2 tahap penyeleksian, yaitu tes gabungan kecakapan dan juga tes masuk universitas sebagai tahap terakhir penyeleksiannya. Yang terakhir adalah technical college, di mana dapat diambil bagi calon mahasiswa yang tamat pendidikan SMP, dan juga technical college ini menghasilkan lulusan-lulusan sebagai teknisi dengan jenis pendidikan tinggi ini mirip dengan SMK di Indonesia. Nah, uraian tentang jenis pendidikan tinggi di Jepang ini juga dari pendidikan dasar agak mirip dengan Indonesia, dengan sistem wajib belajarnya. Pendidikan karakter di Jepang ini betul-betul ditekankan dan juga diintegrasi dengan kehidupan peserta didik serta didukung oleh orang tua dan juga masyarakatnya. Untuk pendidikan menengah tinggi di Jepang ini agak-agak mirip dengan pemisahan setegas dan tidak setegas dengan di SMA dan juga pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas perbandingan dari sistem pendidikan di Indonesia dan juga sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan nasional, di mana sistem ini akan memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah kognitif, serta membina perilaku yang positif. Sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih berorientasi kepada nilai, di mana dalam mencapai target yang diinginkan, siswa perlu menanamkan nilai-nilai lain seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kedisiplinan, serta nilai tenggang rasa. Di sisi lain, sistem pendidikan Indonesia ini terbagi menjadi beberapa jenjang,
Di antaranya jenjang pertama itu adalah PAUD yang ditujukan untuk menumbuhkan karakter dari segi jasmani maupun rohani. Lalu ada sekolah dasar yang dilakukan dalam durasi studi itu 6 tahun. Lalu setelah dari sekolah dasar akan dilanjutkan ke sekolah menengah pertama dengan masa studi 3 tahun, dan dari sekolah menengah pertama dilanjutkan lagi ke SMA dengan masa studi 3 tahun, dan yang terakhir itu adalah pendidikan tingkat tinggi, yaitu baik dari program diploma maupun sarjana. Oke, di Indonesia juga masih menganut sistem pendidikan terbuka, di mana maksudnya di sini adalah siswa diminta untuk saling berkompetensi, mengembangkan kreativitas yang dimiliki seluas-luasnya, serta melakukan sesuatu yang lebih inovatif. Yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia ini bisa dibilang beragam karena peserta didik ini tidak hanya berasal dari satu background saja, melainkan dari berbagai macam background, baik dari segi suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Lalu seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Indonesia ini juga menyesuaikan perubahan zaman dan teknologi, di mana pada zaman dulu itu kita menggunakan kurikulum yang berubah-ubah gitu, mulai dari KTSP hingga saat ini itu adalah kurikulum K13. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas sistem pendidikan di Jepang. Di Jepang, wajib belajar itu sudah dimulai dari usia 6 sampai 15 tahun, sehingga nantinya setiap keluarga yang memiliki anak dengan rentang usia tersebut akan diberikan pemberitahuan oleh pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di Jepang, sama seperti di Indonesia, juga ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri itu disebut dengan Koritsugako, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau prefektur, atau bisa jadi keduanya. Untuk sekolah swasta disebut dengan Shiritsugako, yang diselenggarakan oleh badan hukum. Untuk sekolah negeri itu dimulai dari hari Senin sampai Jumat, namun untuk sekolah swasta umumnya itu diselenggarakan hingga hari Sabtu. Untuk taman kanak-kanak di Jepang itu disebut dengan Yoichien dan Hoikuen, di mana perbedaan Hoikuen dengan Yoichien ini adalah dari jam sekolahnya. Kalau misalnya Hoikuen itu mulai dari jam 8.50 sampai 13.30, sedangkan Yoichien itu dimulai dari 7 sampai jam 7 malam. Dan khususnya untuk Yoichien ini diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja. Di Jepang, pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu formal, moral, dan pendidikan masyarakat. Untuk pendidikan formal itu dilakukan di sekolah-sekolah, dan untuk pendidikan moral itu dilakukan dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Terakhir, pendidikan masyarakat itu didapatkan oleh individu dari lingkungan masyarakat. Pada slide ini kita akan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan juga di Jepang dari beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ini kita akan membahas dari segi jam sekolahnya. Di Indonesia jam sekolah itu secara general itu dimulai dari pukul 7:15 sampai berakhir di pukul 3:15. Namun di Jepang jam sekolahnya ini dimulai lebih siang, yaitu di jam 8 hingga jam 3 sore. Untuk sanksi keterlambatan di Indonesia, hukuman yang umumnya diberikan oleh para guru itu adalah berdiri di depan tiang bendera, lari mengelilingi lapangan, tidak masuk kelas, atau mencabut rumput yang ada gitu di sekolah. Sedangkan di Jepang, sanksi yang diberikan jika siswa datang terlambat adalah akan dimintakan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua itu adalah bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Di Jepang, pelajaran yang dipelajari oleh siswa itu tidak banyak dan lebih difokuskan kepada mata pelajaran yang digemarinya aja. Tapi kalau di Indonesia kita tuh diberi mata pelajaran yang sangat banyak, dan hal itu membuat siswa itu menjadi lebih pusing, tertekan, dan merasa jenuh gitu di sekolah. Lalu dari segi pola pikir, murid-murid di Jepang itu lebih banyak diajarkan untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving, dan juga diajarkan untuk bagaimana sih berpikir kritis dalam menanggapi suatu masalah gitu. Sehingga selama proses pembelajaran itu siswa nantinya akan terlatih untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, yang dimana soft skill ini sangat dibutuhkan di dunia kerja pada era sekarang. Sedangkan di Indonesia anak-anak itu bukan lebih sering diajak untuk berpikir kritis gitu, melainkan lebih sering diajak untuk menghafal dan mencatat
oleh guru-guru yang ada di sekolah. Dari segi transportasi, murid-murid di Jepang itu lebih disarankan untuk berjalan kaki, menggunakan fasilitas umum, atau menggunakan sepeda, sehingga di Jepang kita jarang menemukan siswa-siswa atau orang yang sudah bekerja menggunakan transportasi pribadi gitu. Sedangkan di Indonesia, murid-murid itu cenderung lebih suka menggunakan kendaraan pribadi gitu, baik itu menggunakan motor atau mobil ke sekolahnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian perlengkapan sekolah. Di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlengkapan siswa ke sekolah. Namun secara general dalam menuntut ilmu di sekolah, siswa itu wajib membawa alat tulis, memakai seragam dan atribut sesuai ketentuan dari sekolah terkait. Dan secara general untuk sekolah-sekolah di Indonesia itu mewajibkan siswanya untuk menggunakan sepatu berwarna hitam dan bertali putih. Sedangkan di Jepang itu ada aturan khusus di mana siswa-siswa itu wajib menggunakan sepatu yang telah disediakan oleh sekolah saat memasuki ruangan dan menggunakan tas yang telah disediakan juga gitu. Lalu dari segi menu makan siang, murid-murid di Jepang itu memakan makanan yang sama dengan teman-temannya gitu, dan biasanya mereka akan memakan makanan mereka itu bersama-sama dengan gurunya di dalam kelas. Sedangkan di Indonesia, siswa-siswa ini bebas memilih mengenai makanannya. Mereka bisa membawanya dari rumah ataupun mereka jajan di kantin gitu. Dan untuk tempat makannya pun mereka bebas memilih. Mereka bisa memakan di kelas, di taman, ataupun di kantin. Namun biasanya sekolah-sekolah akan lebih menyarankan siswanya untuk memakan makanan di kantin pada jam istirahat. Berikutnya, dalam komitmen menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, di Jepang sendiri tidak ada petugas kebersihan secara khusus gitu. Karena di Jepang itu setiap pulang sekolah mereka memiliki suatu agenda yang bernama Osoji, di mana siswa-siswa ini setelah pulang sekolah itu akan bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sekolahnya. Sedangkan di Indonesia juga ada kegiatan yang serupa, di mana siswa-siswa itu akan membersihkan kelas sebelum ataupun sesudah selesai kelas. Terakhir, perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang itu dilihat dari seragam sekolahnya. Di Indonesia sendiri, khususnya di sekolah negeri itu biasanya siswa-siswi itu diwajibkan untuk menggunakan pakaian putih-putih, pakaian yang menunjukkan jenjang pendidikannya, baik itu putih merah, putih biru, maupun putih abu-abu, pakaian batik, pakaian pramuka, dan pakaian musim bergantung pada aturan masing-masing sekolah tersebut tiap harinya. Lalu biasanya di sekolah swasta itu mungkin mereka akan menggunakan aturan yang berbeda dari sekolah negeri, dan biasanya pakaiannya pun berbeda gitu dari yang telah disebutkan sebelumnya. Di Jepang sendiri itu siswinya itu menggunakan pakaian seperti pelaut, dan laki-lakinya itu menggunakan pakaian-pakaian seperti militer, seperti bajunya yang tebal dan lengannya itu panjang. Kelebihan pendidikan di Jepang. Yang pertama, pendidikan tentang etika dan moral lebih diutamakan daripada ilmu pengetahuan. Yang kedua, kampus dan sekolah memulai tahun ajaran baru pada musim semi, saat mekarnya bunga sakura. Hal ini yang membuat siswa dan mahasiswa senang mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada office boy. Di Jepang, siswa sendiri yang mengerjakan kebersihan kelas dan sekolah. Hal ini untuk melatih siswa dalam bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjadi pekerja keras. Yang keempat, tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang adalah 99%. Jadi, mahasiswa yang tidak hadir hanya 1%. Berbeda dengan di Indonesia, masih banyak budaya titip absen hanya alasan yang tidak baik. Misalnya terlambat karena bangun kesiangan, dan lainnya. Yang kelima, pendidikan tentang seni sangat diterapkan pada siswa Jepang agar mereka mencintai budaya tradisional negara sendiri. Hal inilah yang patut dicontoh oleh Indonesia agar generasinya tidak mudah mengikuti arus globalisasi dan lifestyle western atau gaya hidup kebarat-baratan. Yang keenam, sangat jarang siswa yang tidak naik kelas. Hal tersebut dikarenakan di Jepang siswa sangat antusias melakukan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, workshop, saat liburan dan les private.
Berbeda dengan siswa Indonesia yang lebih banyak memilih liburan ke tempat hiburan daripada mengembangkan diri. Yang ketujuh, terciptanya kenyamanan dan kedekatan antara siswa dengan guru melalui makan bersama di kelas saat jam istirahat. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghilangkan sekat antara siswa dan guru. Yang kedelapan, tidak terdapat kesenjangan sosial antara siswa kaya dan siswa miskin. Selanjutnya, ada kelebihan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, biaya pendidikan terjangkau. Peserta didik di Indonesia tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sistem yang transparan. Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sistem yang dijalankan secara transparan. Berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali murid pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, kurikulum disusun oleh orang-orang yang ahli dan berpengalaman. Dahulu, kurikulum hanya disusun oleh para ahli. Namun, sejak adanya kurikulum 2013 atau Kurtilas, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik. Yang keempat, pertimbangan penerimaan siswa di Indonesia lebih mudah. Pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi istilah daerah terpencil. Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi tiap sekolah. Belum lagi, adanya sistem zonasi baru-baru ini membuat semua sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tidak ada lagi yang dijuluki dengan sekolah favorit. Kekurangan pendidikan di Jepang. Yang pertama, kurangnya persaingan antara penyedia edukasi. Siswa tentu memiliki karakter yang berbeda. Karena itulah, secara teori, edukasi pun harus beragam dan kompetitif. Sayangnya, tak ada hal semacam itu di Jepang. Keragaman buku cetak dan material lainnya terbatas. Belum lagi, pengembangan material dan metode edukasi baru Jepang yang jauh dari yang diharapkan. Kedua, perang ujian masuk. Masalah utama yang dihadapi para siswa SMP Jepang adalah kecemasan yang berhubungan dengan ujian masuk SMA. Kebanyakan dari mereka pergi menuju tempat les, bahkan beberapa dari mereka belajar di beberapa tempat les sekaligus. Tak hanya itu, anak-anak yang lebih muda pun terpengaruh dengan ujian masuk tersebut. Sebuah survei juga menunjukkan bahwa 27% dari siswa SD dan 64% siswa SMP Jepang merasa kelelahan akibat keseharian mereka. Ya, perang ujian masuk ini mencegah anak-anak tumbuh dengan baik, membuat masa depan mereka bisa saja menjadi suram. Yang ketiga, resiko pengaturan edukasi nasional. Di Jepang, karena badan pemerintah yang memutuskan konten edukasi, maka jika badan tersebut berbuat salah, seluruh sekolah akan kena getahnya. Yang keempat, sistem pendidikan Jepang menolak adanya perbedaan. Siswa yang memiliki hasil lebih baik dalam bidang akademis biasanya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan lebih cepat di negara-negara lain. Karena absennya kurikulum nasional membuatnya memungkinkan. Di Jepang memiliki sistem edukasi yang diatur oleh kurikulum nasional, dan jika seorang siswa diizinkan untuk naik ke tingkat lebih tinggi dengan durasi lebih cepat, dapat dianggap sebagai diskriminasi. Yang kelima, kontradiksi sistem pendidikan. Kementerian Pendidikan Jepang memutuskan konten edukasi. Artinya, segala sistem edukasi yang tak disetujui oleh kementerian tidak berguna. Dalam sistem pendidikan, Jepang kini hanya melakukan apa yang disetujui kementerian dan menghindari sistem lain. Aktivitas relawan dan komunitas, home education, dan berbagai cara ajar lain tak diizinkan.
Inilah kontradiksi terbesar dalam sistem pendidikan Jepang. Yang keenam, sistem edukasi mengganggu kebebasan edukasi dan berpikir. Deskripsi dan interpretasi dalam buku sejarah Jepang masih belum menjadi perdebatan. Hal ini termasuk argumen terkait kependudukan militer Jepang di negara-negara Asia yang tertulis sebagai bakti sosial pada negara lain, bukan invasi militer sebagaimana kenyataannya. Namun, hingga kini, tak tafsir sejarah yang meluruskan hal tersebut. Kini, ada sekitar 1.200 juta warga Jepang yang harus hidup dalam pandangan sejarah yang sama akibat hal tersebut. Saat ini, sekolah-sekolah Jepang mengajarkan pandangan sejarah terpadu. Namun, sistem ini dapat mengganggu kebebasan pendidikan dan kepercayaan baik bagi sayap kanan maupun sayap kiri. Yang ketujuh, sistem Jepang tidak mengembangkan inkonvensionalitas atau kreativitas. Baru-baru ini, negara-negara Asia mulai mengejar Jepang karena produk Asia yang lebih murah seringkali lebih disukai daripada produk Jepang yang mahal meski kualitasnya sama. Industri Jepang harus semakin bergantung pada kreativitas dan bersikap tidak konvensional. Yang kedelapan, diskriminasi sosial baru di bidang pendidikan. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa diplomatisme Jepang menghasilkan diskriminasi sosial baru di sekolah. Tidak ada gunanya mencoba menyelesaikan masalah bullying dan penolakan sekolah kecuali beberapa langkah diambil untuk membongkar struktur diplomatisme. Selanjutnya, ada kekurangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Di Indonesia, masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Yang kedua, tenaga pendidik yang belum merata. Di Indonesia, bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, di daerah-daerah yang masih tertinggal, kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Yang ketiga, kurikulum masih bersifat teoritis. Di Indonesia, sejak awal, kurikulum masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill atau hard skill. Yang keempat, ketidaktepatan hasil pendidikan. Di Indonesia, hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Banyak orang yang tidak bisa menerapkan ilmu yang telah ia dapat selama menempuh jenjang pendidikan di masyarakat. Hal ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Baik, selanjutnya adalah artikel terkait pemeringkatan rata-rata skor IQ di dunia. Yang pertama, Jepang. Jepang memang sangat dikenal dengan tingkat sumber daya manusia yang berkualitas. Jepang menduduki peringkat pertama dengan skor IQ rata-rata penduduknya mencapai 106,48. Yang kedua, Taiwan. Negara ini berada di urutan kedua dengan skor IQ rata-rata 106,47. Yang ketiga, Singapura. Walaupun luas negara Singapura yang tergolong kecil, hal tersebut tidak menghambat Singapura menjadi negara superpower. Dengan rata-rata IQ di posisi ketiga yaitu 105,89 yang merupakan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Yang keempat, Hong Kong. Hong Kong menduduki posisi keempat dengan IQ rata-rata 105,37. Yang kelima, Cina. Cina berada di peringkat kelima dengan skor IQ rata-rata mencapai 104,1 dari 1 miliar lebih populasi manusia di sana. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke-130 dengan skor IQ rata-rata sebesar 78,49. Selanjutnya merupakan artikel berita mengenai Misaki Ota yang dijuluki sebagai orang paling pintar di Jepang.
Misaki Ota memiliki skor IQ 188. Ia juga mendapat predikat sebagai anak paling pintar kelima di dunia. Sebagai perbandingan, Albert Einstein yang tidak pernah mengukur IQ-nya oleh banyak ahli diperkirakan memiliki IQ berkisar antara 160 hingga 190. Sementara itu, Misaki Ota mempunyai IQ 188 yang berarti secara teoritis sama dengan Einstein. Misaki Ota menyukai pelajaran di bidang sains seperti fisika dan juga matematika. Ia juga senang pelajaran di bidang seni seperti musik dan juga melukis. Saat duduk di kelas 4 sekolah dasar, Misaki Ota merasa dirinya berbeda dengan teman-teman seusianya. Orang tuanya pun merasakan hal yang sama. Saat masih duduk di sekolah dasar, Misaki Ota sudah memikirkan matematika seperti yang ada di pemikiran orang dewasa. Hal tersebut juga disadari oleh orang tuanya. Orang tuanya berkata jika Misaki Ota kesulitan menghadapi gurunya sendiri, dikarenakan cara mengajar gurunya yang membosankan dan juga tidak menarik. Karena pelajaran yang diajarkannya masih tergolong dasar sekali bagi Misaki Ota. Saat lulus SMA, sayangnya keluarga Misaki Ota mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan Ota terlambat 5 tahun untuk memasuki universitas. Kini, Ota memasuki Universitas Ryukyu di Okinawa. Ia bercita-cita ingin menjadi profesor di bidang fisika dan berambisi untuk melakukan suatu penemuan dan teori yang menurutnya belum ditemukan. Kurikulum kimia yang ada di Jepang dan di Indonesia. Di Jepang, kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan, Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (MIXT). Komisi kurikulum terdiri dari teacher union, praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil MIXT. Komisi ini bertugas untuk mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam Fundamental Education Law Kyoiku Kihonghou, lalu menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Adanya kurikulum baru menyadarkan para guru bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Dan inilah yang harus dibina. Kurikulum yang baru bersifat fleksibel dan memungkinkan sekolah untuk meramu kurikulum sendiri berdasarkan kondisi daerah, sekolah, dan siswa yang mendaftar. Untuk materi SD, terdapat pembelajaran IPA pada pendidikan SD dan SMP di Jepang. Misi pendidikan IPA sekolah dasar di Jepang adalah mendekatkan anak pada alam dan memahami berbagai fenomena, khususnya yang diamatinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun ditetapkan bahwa di sekolah dasar, terminologi dan prinsip-prinsip kimia tidak diajarkan, namun beberapa materi dan kegiatan belajar IPA di sekolah dasar nampak berbau kimia, tetapi sangat menarik bagi anak dan berkenan dengan fenomena alam di sekitar mereka. Tanpa harus menuliskan persamaan reaksi, siswa dapat melakukan reaksi antara batu kapur atau pualam dengan larutan asam encer. Tanpa harus mempelajari teori asam basa, Arrhenius, pH, dan trayek pH perubahan warna indikator, siswa dapat mengamati efek berbagai larutan pada warna kertas lakmus, serta mengamati warna ekstrak daun kubis merah pada larutan berbagai zat yang ada di sekitar siswa yang bersifat asam dan basa seperti larutan amonia, air sabun, dan lain-lain. Untuk materi SMP, pendidikan IPA jenjang SMP di Jepang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak berpikir secara ilmiah dan meningkatkan minat mereka pada fenomena alam. Pada jenjang pendidikan SMP, kimia tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan sebagai bagian terpadu dari mata pelajaran IPA. Materi pelajaran IPA di SMP terbagi atas 2 bidang dengan proporsi yang setara, yakni bidang 1 fisika dan kimia, bidang 2 IPBA dan biologi. Materi pelajaran kimia yang menjadi bagian materi pelajaran IPA tersusun atas topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, materi di sekitar siswa. Konsepnya itu larutan, zat terlarut, pelarut, penyaringan, penjenuhan, kristal, konsentrasi, pengendapan, tes nyala. Percobaannya, membuat larutan dan mengamati proses melarut, menyaring, menimbang, menyelidiki kebergantungan kelarutan terhadap temperatur, rekristalisasi tawas, membuat dan mengamati sifat gas. Lalu yang kedua, perubahan tingkat wujud, kalor, dan temperatur. Konsepnya, 3 tingkat wujud zat, kerapatan, pelelehan, pembekuan, pendidihan, titik leleh, titik didih, distilasi, kalor, kapasitas kalor.
Percobaannya mengamati perubahan fasa lilin, mengukur temperatur pada pelelehan diklorobenzen, mengukur temperatur pada pendidihan air dan etanol. Yang ketiga ada perubahan kimia. Konsepnya yaitu perubahan kimia, perubahan fisis, oksidasi, oksida, pembakaran, reaksi penggabungan, senyawa, reaksi penguraian. Percobaannya mengamati pembakaran zat kimia. Lalu yang keempat ada struktur materi. Konsepnya hukum kekekalan massa, atom, molekul, unsur, rumus kimia, persamaan reaksi. Percobaannya mengukur massa zat sebelum dan sesudah reaksi pada reaksi asam klorida dan larutan kalsium hidroksida. Perbedaan massa antara tembaga dan tembaga oksida. Lalu yang kelima ada perubahan kimia yang melibatkan ion-ion. Konsepnya elektrolit, non-elektrolit, ion, kation, anion, asam basa, netralisasi, garam, elektrolisis, anoda dan katoda. Percobaannya mengamati daya hantar listrik larutan, elektrolisasi larutan, tembaga, klorida, sifat larutan asam basa, reaksi asam klorida, dan larutan natrium hidroksida. Cakupan materi kimia SMA di Jepang ada 3 satuan, satuan besar, satuan tengah, satuan kecil, dan juga konsep kuncinya. Yang pertama itu ada kimia dan kehidupan manusia. Satuan tengahnya yaitu ada hubungan antara kimia dan kehidupan manusia, menjelajahi materi. Satuan kecilnya berupa kimia dalam kehidupan sehari-hari, gulungan kimia, zat sederhana, senyawa dan campuran, gerak termal, dan 3 keadaan materi. Untuk konsep kuncinya ada partikel dan energi. Lalu yang kedua ada komposisi materi. Satuan tengahnya berupa partikel yang materinya tersusun, materi dan ikatan kimia. Lalu satuan kecilnya berupa struktur atom, konfigurasi elektron dan tabel periodik, ion dan ikatan ion, logam dan ikatan logam, molekul dan ikatan kovalen. Konsep kuncinya ada ikatan kimia beserta partikel. Lalu yang ketiga ada perubahan materi. Itu satuan tengahnya berupa stoikiometri dan persamaan kimia, serta reaksi kimia. Satuan kecilnya berupa stoikiometri, persamaan kimia, asam basa dan netralisasi, serta oksidasi dan reduksi. Konsep kuncinya berupa ikatan kimia dan partikel. Tiga konsep utama yang ditekankan yaitu terdapat pada konsep kunci yaitu partikel, ikatan kimia, dan energi. Partikel itu menyangkut atom, inti atom, elektron, proton, dan neutron, molekul, serta ion. Untuk ikatan kimia mencakup ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan logam, dan ikatan antar molekul. Untuk energi mencakup energi perubahan keadaan dan energi perubahan kimia. Kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga tahun 2013. Kurikulum di Indonesia sendiri telah mengalami banyak perubahan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia bertanggung jawab atas kurikulum di Indonesia dan perubahannya. Tahun di mana kurikulum diubah atau diperkenalkan yaitu 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir 2013. Perubahan kurikulum ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Penyusunan kurikulum di Indonesia berlandaskan pada ideologi Pancasila, sedangkan landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurikulum yang telah digunakan berpusat pada tujuan utama dalam pendidikan serta pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Saat ini di Indonesia, mata pelajaran kimia secara khusus mulai disampaikan pada siswa tingkat sekolah menengah atas SMA atau sekolah menengah kejurusan SMK. Pada tingkat SD, kimia diberikan secara integratif dalam mata pelajaran IPA dengan porsi sedikit. Ilmu kimia tersirat dalam materi IPA kelas 4, 5, dan 6. Konsep kimia yang dipelajari di tingkat sekolah dasar bukan berarti mendahului konsep yang dipelajari di sekolah menengah atas. Hal ini lebih kepada memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep dan proses kimia yang merupakan bagian dari fenomena yang dipelajari. Dengan kata lain, siswa sekolah dasar dapat belajar konsep-konsep kimia secara benar dengan penyampaian yang disesuaikan dengan cara berpikir pada usia tersebut. Kimia mulai diperkenalkan pada peserta didik kelas 4 dalam mata pelajaran IPA melalui submateri.
sifat benda padat cair dan gas, perubahan wujud benda, dan sumber daya alam. Pada kelas 5 dan 6 dalam submateri, pernafasan, organ pencernaan dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan, tumbuhan hijau, perubahan wujud benda yang dapat kembali dan tidak kembali, dan proses pembentukan tanah. Materi kimia SMP. Kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu dalam bidang studi IPA di bangku sekolah menengah pertama. Salah satu konsep pembelajaran kimia di SMP sesuai kurikulum tahun 2013 adalah menciptakan kondisi pembelajaran pada bidang studi kimia terasa menyenangkan. Karena selama ini stigma di kalangan para pelajar SMP, materi kimia dinilai lebih sulit atau sejajar dengan materi pada fisika dan matematika. Materi pelajaran kimia SMP bukan hanya belajar kimia secara konsep atau teori, tapi sebagiannya mesti dilakukan praktek atau latihan percobaan. Dari percobaan tersebut dapat dilihat hasilnya. Percobaan yang dilakukan untuk menguji kebenaran tidaknya dari konsep atau teori dari ilmu kimia yang diajarkan. Adapun materi kimia di SMP meliputi kelas 7, materinya zat dan perubahannya, submateri, pengertian zat dan materi, perubahan wujud materi zat, susunan dan gerak pada partikel dalam berbagai bentuk zat, massa jenis dan pengukurannya, kapilaritas, kohesi dan adhesi, massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelas 8, materinya zat aditif dan zat adiktif. Submaterinya bahan kimia dalam makanan, bahan kimia dalam rumah tangga, bahan kimia dalam pertanian, dan bahan kimia dalam kesehatan, zat adiktif, psikotropika. Untuk kelas 9, materinya partikel penyusun, benda, dan makhluk hidup. Submaterinya ada partikel materi, molekul, ion dan atom, hubungan atom dan ion dan molekul dengan produk kimia. Berikut ini adalah materi pokok kimia SMA yang ada di Indonesia. Untuk kelas 10-nya, itu ada menjelaskan metode ilmiah hakikat ilmu kimia, menganalisis perkembangan model atom, menjelaskan golongan dalam tabel periodik, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat, ada menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi, menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul, menganalisis sifat larutan, mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi, menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Lalu untuk kelas 11-nya ada menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon, menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi, menjelaskan entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi, menjelaskan reaksi kesetimbangan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, menjelaskan konsep asam dan basa, menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam, menganalisis kerja perhitungan pH, menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid. Lalu untuk yang di kelas 12, materi pokoknya mencakup menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, membedakan sifat koligatif larutan, menyetarakan persamaan reaksi redoks, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, menerapkan sistem stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday, menganalisis unsur-unsur golongan utama, menganalisis unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4, menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya, lalu yang terakhir menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Berikutnya ada perbandingan kurikulum di Jepang dan di Indonesia. Kurikulum di Jepang mengalami pembaharuan kurikulum setiap 10 tahun sekali, dan kurikulum terbaru yang diterbitkan pada tahun 1998 adalah pembaharuan ke-7 sejak kurikulum yang diterapkan pada Perang Dunia II. Dan bahan ajar materi kimia yang diajarkan melalui spesialisasi tugas guru. Pada spesialisasi tugas guru ini, guru dibagi menjadi guru spesialisasi kimia anorganik, kimia organik, dan kimia larutan. Setiap kali materi yang berkaitan muncul, maka guru pada spesialisasi materi ajar tersebut yang harus mengajar. Sedangkan di Indonesia, kurikulum mengalami pembaharuan tiap kali pergantian menteri dengan berdasarkan atas perubahan zaman dan tuntutan teknologi untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu,
Dan bahan ajar materi kimia yang diajarkan untuk kelas 10, 11, dan 12 dibagi-bagi untuk tiap kelas seperti halnya pada tabel distribusi Menteri Kimia di SMA atau MA berdasarkan kurikulum K13. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan sebagai referensi untuk menyusun PowerPoint dan juga video presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai sistem pendidikan Jepang dengan komparasinya dengan sistem pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.